iman pribadi itu diperlukan sebelum baptisan atau justru baptisan yang menumbuhkan iman? Karena di gereja saya nih, Romo yang Pantai Kosta ini, kan baptisnya baptis dewasa, tidak menerima baptis bayi. Dikarenakan alasannya katanya, kalau bayi itu dia belum sadar apa-apa. Kenapa harus dibaptis? Seperti itu, Romo. Nah, saya pribadi sendiri, Romo, karena saya lahir di GPIB, saya sudah baptis dari bayi. Sebetulnya saya juga masuk ke gereja Pantai Kosta itu, hati saya secara fundamental teologinya tidak bisa menerima, Romo. Kenapa harus baptis dewasa? Jadi di dalam gereja saya sendiri saya ada rasa penolakan. Seperti itu, Romo. Terima kasih. Oke, sekarang penting sekali engkau bertanya tentang iman muncul dari mana. Oke, tadi engkau tanya begitu, iman itu muncul dari pembaptisan atau iman itu timbul dari mana? Atau bagaimana? Formulasi sedikit. Seperti itu atau? Jadi gini, Romo. Jadi kan kalau yang di Pantai Kosta itu dikatakan kamu harus beriman dulu baru dibaptis. Nah, sedangkan kalau di gereja Katolik itu kan dibaptis dulu baru nanti iman menyusul. Seperti itu, Romo, katanya. Makanya saya izin bertanya, Romo. Terima kasih. Makanya pendekatan penting sekali. Karena itu kita butuh dulu. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari mana? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mana, Fernando? Pendengaran, Romo. Sekarang pertanyaan saya, seorang bayi kecil tidak dengar? Mendengar, Romo. Oke, sekarang itu ayat 13-nya. Pelan-pelan di sini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Fernando, Seperti iman timbul dari Pendengaran, Romo. Engkau tidak bisa mengajari anakmu ketika mereka masih kecil? Bisa, Romo. Oke, sekarang saya buat dua pendekatan ya. Pentekostas mereka melakukan pendekatan dari Injil Markus. Markus adalah Injil pertama ketika orang belum percaya kepada Yesus, Romo. Kepada Yesus. Karena itu dia menjadi sumber dari Injil Sinoptik, yaitu Matius dan Lukas. Kalau pakai pendekatan Markus, artinya semua orang belum percaya. Belum percaya. Berarti bapak mamanya yang di karismatik juga belum percaya? Belum percaya, Romo. Percaya. Karena itu kita lihat pakai pendekatan Markus. Karena mereka menggunakan pendekatan Markus, mereka keliru. Sebab ada pendekatan Matius. Matius itu untuk orang Yahudi dalam pengertian itu, tetapi orang yang sudah terima Injil. Sekarang kita lihat dua komparasi, dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan Markus, Markus 16 ayat 15, dia omong begini, pergilah ke segala bangsa, ajarkanlah, jadikanlah, dan baptislah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, sekarang yang percaya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. kalau engkau membaca dalam konteks Markus, engkau akan mengerti bahwa harus diajarkan dulu, setelah itu percaya dan dibaptis, Romo. Karena Markus ditulis untuk orang-orang yang belum kenal. Maka engkau harus ajarkan dia. Sekarang orang tuamu belum kenal iman Kristen.
Sudah Romo. Makanya kita pakai pendekatan Matius punya. Di dalam Matius 28 ayat 19. Baptis dulu, ayat 20 baru ajarkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah Tahan mereka. dulu. Tahan dulu. Bagaimana menjadikan semua bangsa muridku? Dengan Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. sekarang ayat 20, setelah mereka jadi murid Kristus dalam pembaptisan, maka tugas pentingmu ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, Pentekostas pikir semua orang belum percaya kepada Pada Yesus Romo. Engkau sudah tahu Matius punya, jadikanlah mereka muridku dengan cara seperti apa? Dengan pembaptisan. Setelah mereka dibaptis ayat 20, ajarkan mereka semua segala sesuatu yang aku perintahkan. Karena saudaraku, satu hal kita pakai tinjauan Markus, maka orang harus percaya dan bertobat dulu baru dibaptis. Kita lihat pakai tinjauan. Tinjauan Petrus ini penting sekali. Petrus punya dua tinjauan. Tinjauan yang ada di Markus, ajarkan dulu, tobat dulu baru baptis. Ini penting sekali. Tapi Petrus yang sama akan membuat tinjauan Matius punya. Sekarang kita pakai tinjauan Markus punya yang diungkapkan oleh Petrus dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dulu, setelah itu Baptis. dan terima karunia Roh Kudus. Tetapi anak-anak ini tidak berdosa. Ayat 39. Janji ini juga untuk anak-anakmu. Janji pembaptisan ini. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya janji pembaptisan itu untuk anak-anakmu juga atau tidak, Fernando? Betul Romo, untuk anak-anak. Sekarang saya buktikan. Petrus melakukan peninjauan dari sudut pandang Matius, yaitu ketika dia mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 21, pembaptisan itu untuk memohonkan hati nurani yang baik, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani dan dosamu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Fernando, hati nurani itu harus dijaga atau tidak? Diajarkan atau tidak? Dibentuk atau tidak? Iya Romo. Karena itu bagaimana cara membentuk hati nurani setelah pembaptisan? Matius bilang, ajarkanlah semua yang saya Perintah Romo. Karena itu pembaptisan bukan tenggelamkan orang dalam air. Melainkan mohonkan hati nurani yang baik. Dan hati nurani itu harus, supaya baik, harus diajarkan semua yang Yesus perintahkan. Yesus bilang, jangan balas dendam. Contohnya, berdoalah untuk musuhmu. Karena Yesus mau supaya setelah pembaptisan itu engkau selalu jaga kau punya hati nurani yang baik yang engkau minta di dalam pembaptisan.
Dan karena itu sekarang kita mengerti. Pembaptisan Roma 6 ayat 3 sampai 5. Ditenggelamkan dalam air atau ditenggelamkan dalam apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Tahan dulu. Dengan Medika Sehat 3 sampai bukan 3 Roma 6 3 sampai 5 bukan 35. Oke. Kembali minta maaf. Karena takut nanti orang baca salah. saya ulangi Pater. Mana tadi? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Fernando, sudah bisa mengerti? Mengerti Romo? Karena itu tinjauan biblis itu harus dalam totalitas, komprehensif. Jangan ambil copot satu selesai. Bisa mengerti? Mengerti Romo, mengerti. Berarti engkau tidak mau kau punya anak kecil, kau punya anak dapat hati nurani yang baik? Mau Romo. Engkau tidak mau. Bantu dulu 1 Korintus 12 ayat ke-11. Romo, kan saya pindah tuh Romo dari gitu. Engkau tidak mau anakmu menjadi anggota tubuh Kristus dalam pembaptisan? Mau sekali Romo. Iya, kita lihat. Mau sekali Romo. Kita lihat di sini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Artinya dalam pembaptisan engkau menjadi anggota Anggota tubuh. Tubuh itu apa? Tubuh Kristus Romo. Ya apa? Efesus 1 ayat 22-23. Tubuh itu apa? Ketika engkau dibaptis menjadi anggota tubuh, sekarang kau pecahkan tubuh itu apa? Yang dikerjakannya, Efesus 1:22. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Coba Kolose 1:18 omong yang sama tidak? Yesus adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Engkau tidak mau anakmu jadi anggota tubuh, yaitu gereja Kristus punya? Mau sekali Romo. Engkau tidak mau anakmu mempunyai hati nurani yang baik? Mau Romo. Engkau tidak mau supaya anak-anakmu menerima janji dari Allah. Janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang masih jauh, sejauh yang Tuhan panggil. Engkau tidak mau? Mau Romo. Engkau tidak mau anakmu jadi bait Roh Kudus dalam pembaptisan? Menerima Roh Kudus?
Mau Romo. Karena itu Protestantisme, back to Bible. Tapi kembalilah kepada kitab suci yang sesungguhnya. Jangan kau comot-copot hanya untuk kepentingan janji iman, persepuluhan, buah sulungmu. Berapa kali setelah ini saya DM kalian minta nomor WA supaya minta dana, minta uang di kalian? Adakah perempuan-perempuan yang ada di sini, Indri dan kawan-kawan Lisa, setelah ini saya DM kalian untuk kasih nomor WA supaya saya minta uang di kalian? Tidak, Pater. Nggak pernah. Nggak pernah, Pater. Nggak ada, Pater. Kenapa? Nggak apakah? Kita hanya omong supaya perbandingan dengan yang di sebelah tuh. Oh, Ada grup-grup khusus setelah itu jadikan orang ini setelah itu keruk orang puang. nggak level lah. Nggak usah dibahas. Fernando, masih ada pertanyaan lain? Atau all clear satu-satu dulu? Jadi- Jadi mana di situ, Kak? Saya mau sapa dulu.